punya pertanyaan deh. Mungkin agak sensitif ya. Jadi sebenarnya terserah mau dijawab apa enggak. Hmm. Pada akhirnya lebih memilih streaming dibandingkan pekerjaan sebelumnya apa, Mas? Bisa dibilang karena aku sebelum kerja itu memang hidup di dunia kreatif, anak band lah bisa dibilang, Oke. bermusik, bla 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 gitu. Terus aku ngerasa dari streaming itu masih ada unsur kreatif atau unsur bahasanya, unsur seni yang bisa aku salurkan lah, Oke. kayak gitu-gitu. Emang lebih lebih gampangnya, eee, gila panggungnya, caper aja, gitu. Kalau misalnya sebelumnya kan back office tuh, maksudnya nggak ada yang kayak, "Ah, Mas TP," nggak ada, gitu. Sekarang banyak ya? Nggak juga. Lebih ke ya memang memang pengen jadi performer aja. Oke, oke, oke. Tapi Mas, ini pertanyaanku berikutnya tuh, Hmm. ada nggak momen di mana Mas TP misalkan udah terjun banget nih ke Hmm. dunia YouTube ini ya bisa dibilang ya. Hmm. Tapi pada akhirnya ada penyesalan nggak, sempat ada kayak anjir tahu gini gue nggak nyebur ke sini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapkan di otaknya sih. Enggak, Jadi enggak ada. loncat-loncat gitu. Emang pertanyaanku itu aja. Enggak, sorry. Apakah ada penyesalan aku terjun ke YouTube? Itu pertanyaannya, anjing. Eh, Berat nih kayaknya. Dibilang ada tapi kayak kejawab gitu loh. Maksudnya gini, ada titik di mana dulu aku itu anjing ngapain aku jadi YouTuber ya? Duitnya susah banget, nyari makan susah, apalagi udah punya anak istri, Ya. tanggungan banyak, duitnya kan nggak jelas gitu. Dulu sempat nyesal, tapi begitu A-nya 3 di depan, nggak nyesal tuh enak aja. Dia lagi yang menang. Dia lagi. Itu mulu gimana counternya kalau begitu? Hah? Gimana? Nangis. Oh, gimana tadi? 3 digit tapi ya di depan. A-nya 3 di depan. Tiga. Baterai. Tiga. Kesono lagi aja tuh momennya. Gak bisa. Gak bisa kalau udah begitu udah. A-nya 3, TP 46. Udah selesai. Udah selesai, Pak, kalau udah sampai sana. Kalau nah, Mas P, tadi kan awal mulanya sempat kayak kerja biasa, terus sempat di kreatif juga, terus akhirnya nge-YouTube. Akhirnya momen turning comeback-nya tuh bisa diketemu pada saat maraton lah bisa dibilang. Oke. Tapi kita tuh mungkin beberapa viewer juga sempat notice pas Mas TP tuh bikin one man show yang YouTube Rewind. Oke. Di sana kan sebenarnya bisa dibilang benar-benar Mas TP sendiri ya? Atau di situ ada sponsor juga nggak? Aku sendiri. Itu benar-benar sendiri. Lebih tepatnya yang kedua itu aku ngumpulin dana dulu, ngumpulin dana dari Milestone Live Streaming, baru bikin. Yang kedua ya, yang pertama benar-benar dari modalku sendiri. Oke, Mas izin banget ya Mas ya. Kan kita tahu kalau misalkan melakukan hal seperti itu kan butuh modal yang cukup besar. Itu pasti kan. Dan Mas TP pada saat itu masih ngerasa bisa dibilang belum mendapatkan penghasilan yang besar dari YouTube. Kenapa Mas TP masih mau untuk melakukan hal tersebut gitu loh? Yang notabene Mas TP pasti punya pemikiran kayak, oh kayaknya ini juga nggak akan balik modal lah bisa dibilang kayak gitu. Goblok aja nggak sih? Emang pengen aja? Ya, anggapannya kayak pelukis ingin melukis, kayak penyanyi pengen bernyanyi, kayak cuma gitu aja. Yang nggak bisa didefinisikan kenapa, terus memang nggak dihitung secara ekonominya harus dapat untung berapa, emang nggak ada pemikiran ke sana. Cuma ada ide di kepala, ya udah pengen bikin, terus ada duitnya segini, ya udah dimaksimalin, udah sebatas itu aja. Nggak mikirin bakal untung juga, nggak mikirin bakal impact-nya gimana, enggak. Jadi lakuin aja Cuma benar-benar ngelakuin bener-bener emang aja. pengen lakuin aja. Cuma sebatas itu aja. Oke. Nggak ada yang lain-lain. Kenapa gini? Kalau misalnya kita ngelakuin semuanya itu berdasarkan uang, tujuannya uang, menurutku pasti nggak akan maksimal karena nggak dari hati. Menurutku ya. Mahal. Dan kalau ngerjain sesuatu nggak dari hati, endingnya jadi robot aja udah. Ngerpet. Gue udah dengerin. Oke, berarti dari sana yang sampai akhirnya Mas TP pada saat itu masih ramai di Point Blank lah. Yes. Masih ramai di Point Blank, masih Warclan kan zaman-zaman itu sama Kamikaze. Yes. Aku sempat nontonin juga pada saat itu, sempat akhirnya ke PUBG juga. Yes. Iya kan? Sama gue juga sama. Apa? Nontonin. Nah, thank you loh, Pet. Makasih loh, Pet ya. Ya, makasih banget loh. Tiba-tiba jump in-nya cuma sama gitu. Iya, sama. Akhirnya bakal ada omongan berikutnya gitu kayak, sama Mas, aku juga dulu main Point Blank, bla 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 gitu. Enggak, masalahnya gue beda, enggak Albipon. Shotgun. Beda. Nonton doang jadi.
Oke. Oke, kita lanjut ya, Pet ya. Nice info, Pet, Izin ya. boleh lanjut nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, Mas. Dari point blank tersebut sampai akhirnya Mas TP, sorry Mas, sempat agak ada penurunan viewer pada saat itu. Ada apa tadi? Sempat ada penurunan viewer kan? Penurunan viewer, oke. Iya, pada saat itu ada sempat penurunan viewer pada saat point blank terus pindah ke PUBG, sempat Valorant juga. Kalau nggak salah ya. Nah, Mas TP sempat ada di situ ya, di era pada saat itu sebelum ke Triple A ya. Mas TP sempat ada, gue kayak berhenti YouTube deh. Berkali-kali ada pemikiran kayak gitu, tapi selalu kayak di counter. Oke. Di counternya itu ya sama viewer sendiri. Contoh, aku ingat yang pertama itu mau berhenti nge-YouTube. Jadi aku punya Discord namanya Sahabat. Dan di Discord Sahabat itu posisi aku udah galau banget. Udah kayak anjing lah, kayaknya udah harus berhenti YouTube nih. Tapi gimana ya cara berhentinya ya? Aku nggak mau bikin yang drama kayak gimana. Aku nggak pingin kayak sedih-sedihan. Ya udahlah, aku masuk Discord dulu. Siapa tahu nanti ada viewer yang masuk, aku ajak ngobrol. Kayak gitu. Karena bener, begitu aku di sana sendirian, let's say 5 menit, ada viewer yang masuk, Mas P, kenapa sendirian? Ya udah ngobrol lah, bro, menurutmu gimana ya? Aku pengen berhenti nge-YouTube, bla 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 gitu. Dan ternyata dari obrolan-obrolan itu Discordnya jadi rame. Yang awalnya cuma berdua jadi 100-an. Satu room tuh jadi rame. Terus Mas P, facecam dong. Terus dari facecam beralih ke kayak live streaming aja. Jadi tampilan OBS ku share ke Discord. Pakai virtual cam, pakai scene-nya virtual cam OBS. Jadi kayak live streaming tampilannya. Di situ malah banyak yang ngedonate. Jadi aku kayak live streaming di Discord. Yang nonton cuma 100 orang itu Lebih, aja. akhirnya 200-an orang. Kayak mereka tuh ngasih semangat. Ayo Mas P, jangan berhenti streaming, ini nggak live di YouTube loh, Mas. Tapi kita tetap mau support lah. Ada tuh masa kayak gitu. Mungkin viewer lama aku paham momen ini ya, benar-benar nontonin aku paham nih momen ini nih. Nah itu kayak anjing, ternyata masih banyak yang support ya, ternyata masih bisa ya kayak gitu. Itu tahun berapa Mas? Itu tahun 2021, 2022 lupa aku. Entah itu. Oke, Mas. Nah itu buat 46 tuh sebutannya. Buat 46 ya? Dulu buat 46, bukan TP Lab sih dulu. Sekarang TP Lab sih gara-gara Grace ngentot. Agak gelap sih jujur ya. Nah, tapi pertanyaanku gini Mas. Kalau misalkan ditanya, momen dimana yang bener-bener bikin Mas P kayak aku harus berhenti YouTube tuh triggernya apa Mas pada saat itu? Cuma uang aja. Emang pure gara-gara uang, karena ya YouTube itu udah pasti kita bikin konten keluar modal. Habis gitu kita nggak tahu dapat berapa. Semuanya itu by algoritma, semuanya bisa dibilang by hoki lah. Betul. Sebenarnya ada 3 cara orang buat YouTube itu cepat rame ya. Yang pertama itu prestasi. Let's say prestasi itu aku anggap kayak orang-orang yang udah terkenal di luar YouTube habis itu nge-YouTube. Jadi Corbuzier, Raffi Ahmad, siapapun itu dari luar YouTube udah terkenal, masuk ke YouTube udah pasti langsung nge-boom. Cara yang kedua kolaborasi. Waktu itu aku di Jember mau kolaborasi sama siapa? Susah banget. Ya, let's say you name it lah, semua YouTuber itu pasti pernah kolaborasi. Sekarang bisa bilang Taulani TV gede ya gara-gara sering kolaborasi, datang-datang. Raditya Dika bisa gede podcastnya gara-gara kolaborasi, ngundang-undang podcast kayak gitu-gitu. Dulu aku di Jember mau kolaborasi sama siapa? Yang ketiga ya sensasi. Nah ini hal yang aku jauhin sebenarnya, sensasi-sensasi yang negatif ya, let's say kayak nyerang agama atau nyerang bla 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 kayak gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu-gitu. Tapi ada satu lagi Mas, kan tadi kamu bilang 3 kan? 3. Yang keempat ya flexing nggak dibagi. Ya itu sensasi sih sebenarnya. Itu masuk sensasi. Soalnya berarti tuh kayak kemarin kayak ada TikTok gitu 12 juta. Gua pun nggak kenal. Tapi karena bagi-bagi kan. Tapi saat gue lihat kontennya, sih bagi-bagi. Naiknya cepat banget. Tapi jatuhnya jelek sih, bikin mental orang-orang tuh jadi ngemis minta-minta mulu. Menurut gue ya. Jatuhnya juga buat dia sendiri. Dia nggak punya karakter, dia cuma gaining angka, tapi dia nggak punya hal yang bisa ditonjolkan, nggak punya persona, pasti kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia udah naik di situ terus brandingnya diubah, itu jadi nggak? Susah banget, pasti viewer akan turun banget. Let's say kalau kalian lihat mungkin followernya 12 juta atau berapa juta gitu, kalau dia udah ngerubah personanya, pasti viewernya paling cuma ratusan atau ribuan. Mati tadi ya? Sorry. Udah aman. Oke. Berarti emang tapi ada yang berhasil?
Sensasi terus. Begitu dia nggak bikin sensasi, hilang. Benar. Pasti kayak gitu. Iya ya. Iya. Kalau kau ingat-ingat yang aku bilang berhasil, itu pasti bikin sensasi terus. Iya. Dia pasti riding the wave dengan apa yang lagi rame, dia bikin sensasi, kayak gitu-gitu. Oh iya. Iya. Oke. Sampai akhir momennya, pas itu aku nonton, Mas Tepe tiba-tiba ditelepon Arab buat datang ke maraton. Yes, itu momen dimana aku mau menyerah ya udahlah, aku nggak pamitan, maksudnya nggak diskusi lagi ke viewer, duitku udah habis. Jadi konsepnya gini, duit habis itu karena aku udah punya anak istri, aku ngesisain tabunganku untuk 1 bulan ke depan. Oke. Nah waktu itu sisa tabunganku cuma untuk bulan ini, bulan depan udah nggak ada. Kayaknya udahan deh, aku harus jual PC biar bulan depan bisa hidup. Nah aku udah di titik nggak usah lah pamit-pamit ke viewer atau diskusi ke viewer mau berhenti, karena ujung-ujungnya mereka pasti nggak akan setuju. Dan mereka nggak setuju pun quote on quote ya mereka juga nggak peduli aku bisa hidup atau nggak, bisa bayar listrik atau enggak gitu. Nah terus planning lu seandainya kemarin nggak ditarik sama Arab. Sama Arab, terus jual PC gitu. Nah terus lu mau ngapain Mas? Kerja. Jadi ada beberapa orang yang udah aku hubungin, dia punya bisnis, aku kerja jadi tim kreatifnya kayak apa, udah ada beberapa kayak gitu. Sudah kebayang tapi masih belum ada yang deal. Oh, udah kebayang. Yang penting aku jual PC dulu, lalu jual PC kan udah no way out tuh, maksudnya udah nggak bisa aku streaming lagi tuh, nggak ada pikiran streaming. Udah aku ke teman-temanku yang let's say udah punya bisnis, aku menawarkan diri. Berarti udah sematang itu untuk cabut bisa dibilang Mas. Di hari aku mau off streaming, di hari Arab ngajak aku ke Triple A itu benar-benar hari dimana aku mau pamit. 24 jam live streaming terakhir. Oh. Benar-benar 24 jam live streaming terakhir, dan aku lagi bikin thumbnail. Jadi aku mau nunjukin proses dari bikin thumbnailnya sampai ke off streamnya. Dan di belakang itu dos PC udah aku siapin. Jadi kan kayak memori, terus kayak VGA, semuanya udah, ya kalau jual PC lebih mahal kalau ada boxnya. Betul. Semuanya udah aku siapin, udah aku tumpuk. Jadi after 24 jam itu rencananya udah PC ku bongkar mau ku jual. Lagi-lagi dijawab lagi untuk tidak. Lagi-lagi dijawab, baru bikin thumbnail Arab datang. Gila ya? Momentum kayak gitu tuh. Hah? Enggak masuk akal, memang enggak masuk akal momentum kayak gitu. Surprise moment. Bener-bener itu live terakhir Mas TP udah mau berhenti, udah siapin box semua, tiba-tiba ayo maraton. Iya. Makanya di situ aku kayak serius kayak semesta, benar-benar aneh, hidupku terlalu aneh. Wow. Sama kayak dia nih. Udah di Subang, kalau misalkan bahas sedikit tentang Japet juga udah mau selesai itu. Sampai akhirnya lo bisa ketemu lagi di US sama Arab kan. Alhamdulillah. Bisa itu membahas sedikit tentang Japet ya. Ya kadang emang semesta bekerja tanpa kita harus tahu gimana ceritanya, tiba-tiba ada aja yang datang sih. Benar-benar. Terjadi juga di Mas Tepe, terjadi juga di lo, terjadi di Bos Babon, mungkin di Tetep, di gue juga bisa jadi kan, yang kita sebenarnya nggak Tetep juga sama sih, dia lagi struggle waktu itu, stuck kayak viewernya cuma 50, 60. Akhirnya gue tarik ke Kerta karena ini anak punya potensi, cuman jangan sampai blunder berkali-kali kan. Ya, ini anak kontol sih itu. Anak kontol. Langsung aja tuh. Emang dia tai sih benar jujur. Gue kalau jadi musuhnya dia di RP ya, kalau RP sedikit, anjing banget cok, sampai bikin ketiduran tuh. Gue tidur sama bini gue mikir, si bangsat ini ngomongnya belok-belok mulu ya, nggak sesuai fakta anjing, gue bilang gitu. Kan kejadian ya kemarin diserang viewernya si Grace. Dia terlalu pingin menang anjing. RP bukan kompe, Pak. Lu kena ya. Lu lagi yang salah. Lagi bintangnya. Oke Mas, di itu kan berarti kan harus menikahkan anak istri lah bisa dibilang. Dan waktunya cukup lama. Dan sekarang juga kan dilakukan. Nah, itu dari Mbak Greta sendiri sebenarnya ada sempat kayak yang bilang jangan nggak sih, atau benar-benar emang full support? Nah jadi gini, sebenarnya kesempatan aku ke Jakarta ini nggak datang sekarang aja, nggak datang dari Arab. Oke. Sebelumnya aku punya idealis, aku bisa hidup di Jember, aku bisa sendirian, aku bisa itu. Jadi udah ada beberapa orang yang ngajak aku ke Jakarta. Udah ada beberapa nama besar lah yang ngajak aku ke Jakarta sebelum Arab gitu. Untuk kolaborasi lah, bahkan ada orang yang mau ngontrakin aku rumah, internet gratis, listrik gratis, kau bebas bawa anak istri, aku digaji. Kerjaanku cuma teman ngobrol. Karena gini, terakhir kali aku ngobrol sama dia, kontennya meledak. Trending nomor satu. Aku ngasih ngobrol-ngobrol. Gimana nih kalau misalnya kayak gini? Nah, poinnya
sebelumnya itu aku selalu nolak karena alasan aku nggak bisa ninggalin anak istri. Tapi sebenarnya Greta oke. Gitu. Sampai di titik akhirnya ada rapat besar keluarga. Aku, mamaku, kakak-kakakku, Greta dan lain-lain nggak bisa. Sebenarnya nggak setuju tuh mama papaku. Kakak-kakakku bilang nggak bisa, TP ini harus di Jakarta. Karena bahasa kakakku gimana ya? Bahasa lebih kakakku luas sini koneksi dan jaringannya lebih luas, Jember terlalu kecil. Untuk dunia hiburan, untuk kelas DP memang udah harus di Jakarta gitu. Akhirnya mama papaku terbuka, begitu aku minta ada 2 orang terakhir yang bikin aku di Jakarta, mereka udah nutup udah nutup loker lah. Wah udah nggak bisa kalau sekarang kayak gitu-gitu. Ya udah, akhirnya aku nyoba struggling lagi di Jember, terus ada tawaran Arab, begitu tawaran Arab kayak gitu aku langsung oke. Jadi Mas Tepe sempat mau lagi untuk terima tawarannya, justru tawarannya sudah tutup. Nah, sempat ada rapat besar lah. Jadi pertanyaanmu apakah Greta sempat nggak setuju? Karena ini udah dibahas sebelumnya. Kayak ada rapat besar sebelumnya. Nggak, harus berangkat memang gitu. Oke. Harus keluar dari zona nyaman bisa dibilang lah ya. Membunuh idealis sendiri. Betul. Yang poin pentingnya yang harus digarisbawahi itu keluar dari zona nyaman. Iya. Di Jember terlalu nyaman bro, kayak mohon maaf ya, aku streaming ya per bulan bisa dapat 2 digit gitu loh. Tapi nggak berkembang. Nih, aku 2024 itu full main RP. Iya. Tahun 2024 full main RP. Secara bulanan aku bisa dibilang aman. Let's say sebulan pasti ada 2 digit dalam artian keluargaku aman. Tapi perkembangan subscriberku selama 2024 itu under 1.000 orang. Selama 2024? Selama setahun 2024 itu subscriberku nggak ada nambah 1.000 orang. Jadi stuck, kalau dibilang bertahan, tapi nggak berkembang. Ya cuman ada di lingkup itu aja, emang aman tapi ya udah di situ aja. Betul ya, jadi kalau aku boleh kasih saran buat para streamer RP, berpikirlah gimana caranya nggak bergantung sama RP. Wah itu sih. Itu yang sulit kayaknya Mas. Itu susah sih. Bawa kabur viewer RP ke hal yang lain tuh satu hal yang sulit. Setuju. Tapi jangan berpikir semuanya bisa dibawa kabur ya. Let's say viewer 1.000 nih. Bisa dibawa kabur 100 orang aja udah bagus. Udah good start gitu. Kalau dibawa 1.000-1.000-nya udah pasti nggak mungkin. Viewer RP udah... Karena viewer RP itu ngelihatnya bukan orangnya, tapi RP-nya. Ya, karakternya. Betul. Bener sih. Itu kerasa banget sama banyak viewer RP yang struggling kayak mereka mau coba main game party lah. Sekarang kan lagi metanya kayak game party banget ya. Yang rame-rame di Discord gitu kan main game bareng. Tapi itu nggak work saja kalau buat beberapa player RP ya. Kalau dibilang nggak work, menurutku terlalu cepat karena masih butuh proses. Iya. Masih butuh proses konsistennya. Iya. Jujur iya. Oke, Mas. Selama di Jakarta, Teo melirik Risol ambil aja Teo. Mas Pe juga kalau mau ambil aja. Jangan malu-malu lah. Gue. Ngambil aja Teo. Aman Mas Pe, ntar kita ambil. Ini tinggal ambil, Teo mau ambilin. Lu sambil Gini Teo, sorry ya. Kok biasanya nembak gak perlu dialog. Ini ini juga usah dialog, langsung ambil aja santai Teo. Lu lagi. Aman aja. 2-0 sementara. Gak ada counter kan, Teo? Ntar tunggu pembahasannya kalau misalnya udah bahas tentang RP. Oke, gak apa-apa. Sekarang biarin kan ini lagi cerita. 2-0, sementara dihitung ya guys ya, 2-0. Ini lagi cerita hidup ya kan, cerita hidup gimana. Ntar kalau misalnya udah masuk sesi RP-nya nih, nakama gak bisa ngapa-ngapain memang. Nanti itu. Sementara 2-0 ya guys ya. Oke, Mas. Dari awal di Jember, beberapa tahun selama hidup di sana, akhirnya pindah ke Jakarta. Shock culture yang paling bikin lo shock apa Mas? Shock culture yang paling bikin aku shock. Kayak, oh gini ya di Jakarta gitu. Yang pertama kali aku ingat itu biaya Gojek si anjing ngentot. Beneran. Biasanya biaya Gojek di Jember itu selalu under 10.000. Di sini makanannya 30.000, Gojeknya 40.000 kan ngentot bangsat. Itu tuh tapi iya. Akal. Emang iya sih, soalnya gue sama istri gue dulu tinggal di Tegal kan. Istri gue orang Tegal. Jadi kayak makanan di sana 5.000 aja udah kenyang. Di sini 5.000 nggak dapat apa-apa. Ya, kayak gitu. Itu tuh masalah itu jauh banget. Iya, gue paham loh. Aing paham ya kan Mas? Aing orang kaya. Gak usah gitu. Apaan sih itu soro-soro? Dia bilang kamu bukan gue. Ceritaan Mas yang beli nasi Padang. Apaan beli nasi Padang? Ngentot. Jadi aku beli nasi Padang. Ini pas maraton ya? Enggak, after maraton. Oh, after maraton. Jadi nggak ada kamera. Aku beli nasi Padang. Aku beli nasi putih, gulai otak, sama es teh. Oke. Kan? Oke. Seret nunggu lama. Habis gitu kok nggak datang-datang, ditelepon. Siapa nelpon nih? Ternyata restoran Padangnya nelpon.
mohon maaf mas, gulai otaknya habis. Bisa nggak kita akan ngirim nasi putih, es teh sama uang. Loh ya buat apa? Saya lapar mbak. Masih digedun. Masa nasi putih, es teh sama uang? Kok jadinya tarik tunai? Tapi yang setelah itu ada lagi momen yang pas gue udah di sana di rumah sama dibalikin lagi sama uang. Sama. Kejadian kayak gitu lagi. Ya, kali ini nggak confirm. Mau makan udah sisa uang aja. Tapi beneran, beneran. Tapi dianterin Gojek. Dia dari Gojek. Jangan Gojek. Loh, Pakai amplop. Jadi nasi, uang sama es teh. terus yang berikutnya dianterin Gojek amplop doang tuh. Iya. Gimana ceritanya? Ini serius, gue udah di sana. Jadi cuman bayar biaya Gojek buat nganterin refund uangnya. Iya. Padahal mereka itu punya opsi untuk meng-cancel. Restoran ini punya opsi. Iya, untuk iya. meng-cancel. Buat Atau enggak ganti mau lauk baik yang lagi. lain kan bisa. Apa? Ganti lauk yang lain kan bisa kan? Ganti lauk yang lain bisa. Enggak. Lebih gini. Kalau ganti lauk yang lain, aku nggak tahu soal harga cocok Iya, atau iya. enggak bla bla blanya ya. Masalah mungkin sistem mereka takut rugi atau apa. Sebenarnya di cancel aja kelar gitu loh. Iya. Di cancel kelar, aku bisa nyari yang lain. Kenapa harus dianterin uangnya dan aku harus bayar biaya ongkos kirimnya? Aneh banget. Yang dimana ongkos kirimnya 20 ribuan tadi itu. Ngapain? Iya sih, anjing juga sih. Tarik tunai via Gojek. Tapi takut rating bid. Justru dengan begitu rating dia malah turun. Iya lah, kalau Mas P jahat, Kalau bintang aku- 1. Kalau aku jahat bintang 1 atau sorry ya misalnya aku ramein nih bisa aja. Iya, bisa. Bisa. Justru ngisi restorannya, Pak. Aneh banget kalau begitu. Gue belum kejadian sih gue dibalikin uang gitu. Gue juga nggak pernah nih. Paling Makanya biasa lu di cancel kalau nggak drivernya tuh nelpon. Mas menu ini nggak ada, mau diganti yang lain nggak Ya, dengan biasa nominal gitu. yang sama. Biasa gitu. Oh ya udah ganti aja. Gitu. Kayak semalam kan gue beli sate, Hmm. pesen lontong 2 gitu. Lontongnya nggak ada, coba lontong dikasih duit, nggak makan ini Iya, gua makanya lontong. bener. Sate doang. Sate doang, tapi dia Emang nelpon. enak makan sate. Makan nasi putih sama es teh gimana? Coba kepikir. Coba kepikir dah. Nyebelin. Oke, Mas P. Aku sebelum kita ke ranah berikutnya, aku balik lagi ya di maraton. Hmm. Mas TP tuh ada sempat keraguan buat datang ke sana nggak? Ke maraton. Ke maraton. Atau Jujur. langsung udah Gini, aku tahu maraton jelas waktu aku di Jember udah tahu kayak Iya. rame gitu waktu, Iya, iya. waktu mereka struggle viewers 1000, viewers 2000, viewers Iya. 3000 aku udah tahu. Iya. Jujur aku memang pengen join sejak awal. Kalau ada dalam hati anjing coba aku di sana ya. Kayak gitu Oh. ada. Terus tapi ya selalu mental aku siapa sih ada mental kayak gitu. Dan sebelumnya juga aku bikin donatonku sendiri 70 hari. Oh iya, aku sempat nonton tuh. Jadi bukan hal yang aneh sebenarnya aku untuk ikut ke maraton karena sudah terbiasa nih sama donaton ini. Yang donatonku ini memang yang tipe kayak maraton nggak berhenti. Yang kau sempat joget-joget Iya kayak berapa gitu. jam itu kan? Sumpah itu aneh banget, Cuk.